Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita sehingga kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini tamu-tamu Allah yang luar biasa ini dihadirkan. Saya nggak sebut satu persatu. Ini udah hadir di sini penuh sampai nggak muat lagi, sampai keluar. Insyaallah, mudah-mudahan ini adalah sebuah tanda dari Allah. Allah akan memberikan fasilitas yang lebih baik lagi untuk kita. Tema malam kali ini kita akan membahas sebuah memahami makna bertauhid yang murni lurus kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam proses ini, Pak, kadang-kadang kita terseok-seok untuk murni hanya menuhankan Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Itu masih terkadang tercampur dengan yang selain. Nah, ini yang tahu itu ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri dalam proses. Mungkin udah banyak yang ngalamin, tapi ya itu tadi, di saat selanjutnya lupa lagi, masih tercampur lagi. Kenapa dibiarkan seperti itu? Agar kita benar-benar paham mana yang murni. Masih tercampur ego, masih tercampur pikiran, perasaan. Kadang-kadang ya masih banyak berhala-berhala selain Allah di dalam hati kita, yang kita jadikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Nah, ini padahal kemarin itu sudah sering diceritakan. Ini contoh yang saya alami di saat saya diproses oleh Allah untuk memahami kemurnian. Hanya meminta pertolongan kepada. Pada saat itu saya diperjalankan di Padepokan Solo, di Padepokan Patrap di Solo. Itu ada uang 125.000 lagi. Dalam batin pikiran ini warame. Banyak itu yang ngebisikin itu. Kata pikiran, wah gimana nih, habis ongkos nih. Cukup nggak nih duit 125.000 nih balik Jakarta. Ini di saat seperti itu kita berharapnya, kita memohonnya kepada siapa? Kalau kepada makhluk pasti kecewa. Nah, di situ baru dipahamkan oleh Allah. Di saat kita menyadari yang bisa menolong hanya Allah, lalu kita kontak Allah. Kita sadari Allah. Nah, di saat begitunya dari Allah, disitulah dapat pembelajaran dan bimbingan dari Allah. Kita anggap duit 125.000 itu hasil usaha kita, milik kita. Padahal begitu pas disadarin, lah itu duit dari siapa? Dari Allah.
Berarti kan ini sebuah pertolongan sebenarnya. Cuman pikiran main lagi. Mana cukup, sedangkan saya lihat tiket itu, kereta itu minimal 2,5 Jakarta itu. Mulai perasaan gelisah lagi. Nah, di saat seperti itulah kita memang harus memurnikan ketauhidan kita hanya kepada Allah. Nah, begitu kita murnikan hanya kepada Allah, kita komunikasi selalu dengan Allah, itu dibimbing. Udah berserah nih, ya Allah, dengan uang seadanya seperti ini yang telah Engkau berikan, aku yakin pasti Engkau bisa memulangkan aku ke Jakarta. Udah. Dengan keberserahan itu, mulai di situ kita menyaksikan, Pak. Digerakkanlah ada salah satu jamaah dari Bandung namanya Kang Warman. Nelpon. Nanti dari Solo mampir ke Bandung. Saya jawab, insya Allah siap. Begitu ada petunjuk seperti itu, lalu saya cek, Pak, harga tiket ke Bandung dari Solo. Ternyata cuma 96.000. Tuh, masih ada sisa kan? Duit yang 125.000 itu. Disitulah kita ikuti petunjuknya. Petunjuk dari Allah tuh, saya ikuti. Oh, suruh ke Bandung dulu, kita beli tiket. Sisa tuh 25.000. Ya taruhlah 25.000. Yang 100 buat beli tiket. Saya pikir gini, ini yang 25.000 buat ongkos ojek ke stasiun Purwosari. Ini pikiran lagi yang main. Tapi begitu sadar lagi, murnikan lagi ke Allah lagi, tiba-tiba apa? Digerakkan hati Mas Beken. Ayo, saya antar stasiun. Akhirnya apa? Yang 25.000 jadi buat makan di kereta. Nah, itu diikutin aja. Begitu nyampe di Bandung, saya nge-WA Kang Warman, Kang, saya sudah nyampe di stasiun Bandung. Udah tunggu aja di situ, dijemput sama ojek. Tuh. Ojek. Saya ikutin terus sambil keberserahan terus, murni ke Allah, mohon petunjuk Allah. Begitu nyampe di tempat kontrakannya Kang Warman, ngobrol, saling berbagi. Tiba-tiba ada amanah untuk terapi anak buahnya. Udah ikutin aja. Begitu kita ikutin, ternyata Allah berikan kemudahan melalui Kang Warman tadi. Ngasih uang 300.000. Akhirnya apa? Naik bis 100.000. Sisa 200.000 nyampe di Jakarta. Tuh coba. Nah ini Pak, yang disebut kita memurnikan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita udah ngalami pengalaman hal seperti itu, tapi begitu ngalami permasalahan yang berikutnya, kita melupakan Allah. Kita malah menyekutukan Allah dengan makhluk. Malah kita minta pertolongan kepada selain Allah. Nah ini makhluk ini bukan hanya sekedar manusia. Bacaan pun makhluk. Ini semakin lama kan semakin halus nih. Terus begitu lagi mulai susah nih. Aduh ya. Lihat-lihat YouTube. Ngamalkan sholawat buat narik duit. Ini mulai nih. Kan yang tahu kita itu tujuan sholawatnya karena Allah atau bukan kan diri kita sendiri. Pas begitu kita baca sholawat tapi tujuannya pengen dimudahkan rezeki, nah ini udah mencong Pak. Udah menduakan lagi dengan sholawat. Tapi bukan berarti nggak boleh baca sholawat, bukan, jangan sampai salah paham lagi. Terus gimana? Baca, kalau mau baca salawat, bacalah salawatnya lillah, karena Allah. Nah itu dimurnikannya di situ.
Salawat murni karena Allah udah dong. Kalau udah murni, fadilah itu otomatis sebenarnya. Nggak usah dituju. Karena itu udah janji Allah. Di saat kita bersalawat kepada Nabi, dimudahkan. Itu kan janjinya Allah udah. Nggak usah dijadikan tujuan. Terus kadang-kadang kita terjebak dengan apa? Metode. Padahal metode ini jangan sampai menjadi Tuhan. Contoh misalkan, ada masalah, tunggu saya silatun dulu. Nah, begitu silatun dapat petunjuk. Wangsit. Bukan wangsit, nama istilahnya ilham. Tawa aja wajib. Terus begitu. Dan ternyata terjebak dengan metode tadi, menuhankan metode. Sehingga apa? Meyakini yang menyelesaikan masalahnya adalah metodenya. Ini semakin tipis nih. Sungguhnya metode ini adalah cara kita berlatih dan memahami untuk kemudahan dalam aplikasi. Nah, kalau udah tahu metodenya, sadari Allahnya dulu, murnikan dulu ke Allah dulu. Nah, begitu menjalankan metodenya itu udah nggak ada tujuan yang lain kecuali lillah, udah karena Allah. Makanya banyak yang ngeluh di saat begitu sadar Allah, begitu dicoba disuruh pakai 3T. Pakai metode 3T. Udah Pak, saya udah pakai 3T. Apa masalahnya? Masalahnya saya nggak dapat kerja nih. Susah duit nih. Terima. Udah saya terima. Coba. Karena apa? Melakukan 3T-nya itu belum lillah. Belum murni karena Allah. Melakukan 3T-nya masih karena pengen selesai masalah. Kadang-kadang dibiarkan dulu sama Allah, dikasih pelajaran dulu. Selesai memang pakai 3T misalnya. Sehingga keyakinannya lari ke situ. Oh iya, pakai 3T nih. Beres masalah. Begitu ada masalah lagi, pakai 3T lagi. Ternyata enggak. Mulai deh tuh berontak. Wah, udah nggak paten lagi nih 3T-nya. Nah, padahal itulah yang kita harus pahami kemurniannya dulu. Metode itu kita akan gunakan itu akan mudah di saat kita sudah murni sebetulnya. Lurus ke Allahnya. Pakai metode 3T, ATP, 3S. Itu akan lebih mudah di saat kita sudah murni. Hanya menuhankan Allah. Kalau ATP-nya udah lillah karena Allah, kira-kira masih berat nggak jalanin ATP? Ya enggak. Karena sudah lillah. Tapi kalau belum lillah, pasti berat. Karena apa ya? Saya itu sering saya alamin. Amanahnya istri, tandanya kecapean, banyak cucian juga numpuk. Nah, perintahnya apa? Nyuci. Tapi kadang-kadang kalau nggak lillah itu ngedumel, Pak. Alah, sialan lagi pakai nyuci lagi. Begini begitu. Tapi kalau kita sadari Allah dulu, murnikan dulu, luruskan dulu ke Allah. Di situ ya nggak jadi masalah, nggak jadi beban, ringan aja. Dan kita akan lakukannya udah murni karena bukan karena istri lagi. Kalau masih nyangkut karena istri itu akan menjadi sebuah beban dan dumelan itu. Nah, ini yang disebut kemurnian dalam aplikasi. Dan itu yang akan tahu itu diri kita sendiri di saat diprosesnya.
Kita udah paham ilmu marifat, ilmu hakikat. Wah, perjalanan udah jauh, apalagi udah tahu alam gaib, udah tahu kalau kata Pak Gatot ini, apa Pak Gatot? Kodamnya itu, ini, itu, wah disebutin semuanya. Misalkan, ini mah misalkan. Enggak, ini misalkan. Bukan misalkan, bos, ini mah misalkan. Tapi dalam aplikasi kita bingung, Pak. Ya kan, begitu kita ceritakan pengalaman kita, wah saya dulu kalau ada susah tinggal diam, panggil, ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani abdi nyongkeun dihadirkeun Eyang Prabu Silewangi. Langsung asuk, ngaraga ngasuk ngabombai. Wow. Dulu kan begitu. Nah sekarang itu harusnya bagaimana? Sadari Allah yang ngasih masalah nih, Allah yang bisa menyelesaikan, Allah. Murnikan dulu deh. Minta bimbingan, apa yang harus aku lakukan ya Allah. Itu pasti dibimbing. Nggak perlu nunggu jadi orang alim dulu, nggak perlu. Makanya disitulah fungsinya kesadaran tadi. Kalau udah nyambung kesadarannya ke Allah, dibimbing. Padahal ya sering lah ngalamin. Dari jamaah-jamaah ini sering ngalamin hal-hal seperti itu. Tapi di saat proses kedua, ketiga, keempatnya itu pada lupa lagi. Masih aja teriaknya ya, aduh. Ya Pak Nardi ya. Pak Nardi ini diproses sama Allah. Dari mulai dia mau lahiran istrinya dulu. Nggak punya duit seperak-perak acan. Padahal ini udah nyata ya. Begitu minta petunjuk Allah, bimbingan Allah, dia jalanin apa yang disuruh sama Allah, terbukti. Ini udah murni nih. Sebenarnya ada ngerasain yang murni nih. Terus begitu kena masalah lagi, mulai dah. Ya kan? Apa yang ada aja dulu diembat dulu dah. Akhirnya apa? Malah semakin kebelit. Bukan ada solusi, malah semakin kebelit. Itu maksud saya. Tapi kalau murni itu pasti akan terurai gitu. Jelas. Diselesaikan sama Allah. Kadang-kadang walaupun solusinya harus ngutang, dari Allah ini harus ngutang, itu kemudahannya beda dengan ngutang keinginan diri. Kadang-kadang gak usah bayar utangnya. Ini kejadian tadi nyata nih. Saya jemput istri. Di WA lagi. HP jatuh lagi, hilang lagi sinyal. Tapi dia udah ada pengalaman ya. Tadinya mau marah ya. Gak usah marah, paling keluar duit. Udah gitu doang dia. Dapat kabar tadi. Tuh dapat bansos 300.000. Udah. Coba. Nah kita sadarin aja ya kan. Oh ya alhamdulillah. Wah udah beres nih. Ada bansos 300. Tapi Allah lebih hebat lagi. Begitu saya bawa ke counter, Mas, nih rusak kayak kemarin Mas. Nggak hitungan menit Pak, detik. Saya buka. Udah beres. Piro Mas? Nggak usah bayar, bawa aja. Tuh coba. Jadi di saat kita sambung Allahnya, sambung ke Allahnya, murnikan ke Allahnya, itu memang Allah kasih pertolongan melalui makhluk-makhluknya, tapi yang di luar nalar kita gitu, yang bukan disetting sama pikiran kita gitu. Jangan ngarep-ngarep saya ke Allah, mudah-mudahan Habib Anam ngemodalin saya nikah aja gitu. Nah, itu maksudnya kalau mau ke Allah tuh los, murnikan. Pak Haji. Kalau memang mau, ya kan belajar ma'rifat ini beda dengan belajar ilmu ma'rifat.
Kalau belajar ma'rifat ini kita belajar dalam keseharian hidup kita, Pak. Langsung. Menyaksikan langsung. Dan Allah akan memberikan pemahaman langsung melalui pembelajaran yang kita alamin. Contoh misalkan, ini kemarin kejadian. Ada masalah Bu Haji. Wah, begini begitu. Waduh, tentang. Tapi alhamdulillah. Tuh. Kenapa, Bu? Saya baru disadarkan sama Allah. Sekian lama nggak pernah ngumpul di rumah orang tua. Sekarang saya dikumpulkan di rumah orang tua. Begini. Saya bersyukur. Nah, udah mulai di situ. Itu loh maksud saya. Di saat terus ke Allah pasti ada akan dipahamkan. Itu kayak kalau Nah, Itu bisa ngomong. Kayak lagunya Padi juga. Kayak lagunya Padi. berbarengan. Gerah. Sangat apa ya? Ya seperti itu. Pendataan. nah. Asli detik terakhir aja ngeri saya. Detik terakhir. Nah, iya. Ya Allah, terserah kau saja. Nah itu, Bu. Terus kemarin acara di Padepokan, Pak Pur. Samawa dengan metode HTP. Pakai 3T. Wow, jos dah. Jadi kita jangan ngerubah itu, jangan istri kita yang kita rubah, diri kitanya yang harus kita rubah. Yang tadinya nggak bisa menerima istri bawel harus bisa menerima istri bawel. Lah, emangnya? Dan itu saya pun merasa tersentil. 7 kali berubah istri ke sini. Tersentil ya. Wah. Terkadang kita itu masih lalai dalam ATP-nya, Pak. Dan kita itu masih terjebak dengan apa? Situasi dan kondisi keadaan saat ini. Jadi berhenti di situasi dan kondisinya saja, nggak naik lagi ke Allahnya, menyadari Allahnya. Padahal kalau langsung kondisi saat ini, keadaan saat ini, langsung sadari Allah, pemberian dari Allah. Itu nggak jadi masalah, Pak. Nganggur 5 tahun pun kalau memang menyadari nganggurnya ini pemberian Allah, lalu ngikutin apa yang diperintahkan, amanah tanda perintahnya, nggak masalah, Pak. Orang pilihan. Pak Suryadi dipilih nggak mau. Orang pilihan. Kalau ngomong itu belakang. Cuman pembelaannya doang gitu. Biar nyari aman. Kadang-kadang begitu. Kita akui, Pak. Di saat diproses Allah kita datang malas. Mentang-mentang udah sadar Allah. Oh, yang nyuruh malas itu Allah. Ah, ya udah bagus, udah. Tidur udah. Ya kan? Ya tapi kalau terus-terusan begitu, bagaimana cara mengaplikasikan apa yang kita pelajari? Ya Allah mah semua ngizinin, Pak. Mau nungging, mau bagaimana diizinin sama Allah. Merasakan orangmu. Nah, cuman kan semua udah ada asbabnya, sebab akibatnya. Itu yang harus kita pahami. Nah memang di saat kita murnikan tauhid kita, menuhankan hanya Allah dalam kehidupan, di situ kita akan merasakan namanya dibimbing oleh Allah dalam kehidupan, dipahamkan oleh Allah dalam kehidupan. Melalui apa? Melalui kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari, Pak. Jadi kenal Allah itu bukan jadi orang sakti mandraguna yang bisa sekali sakecap nyata saciduh metu, atau yang dibilang apa namanya kun payakun gitu. Bukan gitu, Pak. Kita mengikuti apa yang dikehendaki Allah tadi dalam prosesnya. Dan jangan berharap jadi wali, Pak.
Kadang-kadang ini kita masih termotivasinya dekat Allah itu pengen jadi wali sih. Wali songo aja. Wali murid juga. Kalau wali murid udah pasti. Iya, kalau laki-laki wali semua kan. Iya. Iya. Wali nikah. Heeh. Tawa ya Pak Haji. Sehat Haji. Habib Anam nyariin tuh. Itu. Jadi memang kita harus kembali ke fitrah, Pak. Fitrah itu apa ya? Peran kita masing-masing. Kayak kemarin tuh saya ngelihat postingannya Mbah Bejo pakai baju jas merah, pakai dasi ya kan. Dandannya beda ya. Dia habis persentase tentang sadar Allah di depan DPRD daerah di Lampung, di Haruskan dia. Palembang ya. Nah ini saya menyaksikan beliau ini kembali ke fitrahnya. Beliau itu dulu rektor. Jadi Allah diproses dulu. Lagi kembali. Itu kembali lagi. Nah jadi setelah kita belajar sadar Allah itu jangan punya pemikiran yang aneh-aneh. Kembali ke fitrah aja Pak. Peran kita itu sebagai apa? Sadari itu. Kalau yang tadinya pedagang ya jadilah pedagang sadar Allah. Tadinya kuli ya jadilah kuli sadar Allah. Tadinya pegawai jadilah pegawai sadar Allah. Tadinya pembisnis jadilah pembisnis sadar Allah. Nah ini yang harus diterapkan. Jangan sampai kita belajar bertahun-tahun tapi yang kita dapat cuman sekedar cerita dongeng. Senang kita nyeritain Allah, tiap malam nyeritain Allah mulu. Dia menyadari. Nah, cuman nyeritain doang. Buat apa nyeritain doang? Makanya sekarang ayo kita sama-sama bareng-bareng teman-teman sahabat dimanapun berada yang sudah mempelajari metode DNSA, Patrap, Silatun. Ayo tinggal kita aplikasikan. Dalam aplikasinya mah simple sebetulnya. Ya kan? Sadar Allah, sikapnya 3T, perbuatannya ATP, udah. Kalau yang belum paham tentang singkatan ATP 3T itu, nanti di googling aja Pak. Ya, karena itu sudah materinya udah komplit semua dari Padepokan, tinggal dipahamin aja. Insyaallah sebenarnya kalau diaplikasikan nggak sulit hidup ini. Yang bikin sulit itu karena dipikirkan, Pak. Nggak punya duit dipikirin deh. Kirin aja. Tambah berat bebannya. Dijalanin ya. Jalanin Bu, terima. Sudah. Nggak punya duit ya udah terima, jalanin. Maksudnya apa? Ya jalanin amanat tanda perintahnya. Apa kayak? Hilangin egonya dulu, nolkan dulu, jalan itu. Kalau dijalani otomatis kok. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau udah belum dimurnikan tadi masih ada ego, di situ banyak tutup jadinya. Yang akhirnya apa? Nyalah-nyalahin Allah dah. Saya lagi diprosesnya. Saya lagi diprosesnya begini. Iya Pak, benar diproses. Cuman bagaimana menyikapi proses ini jangan sampai berlarut-larut gitu. Jangan keenakan menjadikan sebuah alasan. Keadaannya saya proses. Tapi nggak ada gerakan, nggak ada pengaplikasian. Kalau pengen sakti sekarang mah, wah udah nggak zamannya. Pengen terbang udah ada pesawat, pengen jalan di air udah ada kapal laut, ya kan? Pengen lari secepat kilat udah ada kereta.
Jadi udah nggak zamannya nyari sakti-sakti lah. Nggak laku. Penggandaan duit kemarin Bekasi aja tangkap Pak. Orang pakai alat sulap kok. Cuman yang nggak ngerti ya itu tadi sakti. Penampilan dandanan sama ini dijual udah tuh. Buat ngeyakinin. Sampai ada tuh jamaah yang nggak percaya. Bisa gitu nggak hilang, nggak habis-habis duitnya gini-gini. Saya kasih bukti nih, saya juga bisa. Masih tetep itu mah beneran, mah bohong ada coba. Jadi kasih tahu, masih tetep. Nah ini. Jangan sampai kita ini ya itu tadi terkecoh lagi. Bukan hanya kepada makhluk atau barang, termasuk dengan amalan. Ini akan mengecohkan ketauhidan kita. Amalan, perbuatan, ibadah. Ini kalau nggak lurus ke Allahnya, akan menjadi sebuah, yaitu menduakan, musyrik jadinya kan, menduakan Allah. Itu tahajudnya karena pengen beres masalah, duhanya pengen rezeki lancar. Padahal nggak usah dituju, jalanin aja lillah, otomatis itu padilah. Jadi jangan sampai salah paham. Kata Yusuf nggak usah pakai duha-duha, lurus aja. Kalau bukan begitu maksudnya, duhanya yang harus lurus maksudnya niatnya. Bukan nggak boleh duha. Sunnah wajib ya silahkan lakukan, tapi dalam kesadarannya itu murni lillah karena Allah. Jiwanya itu harus lurus karena Allah. Karena saya sering ngalamin begitu, Pak. Kalau udah mulai mencong ya dikit karena duit aja, udah. Dan itu yang tahu diri kita itu. Mau nolong orang nih, awalnya lillah karena Allah. Tapi udah mencong aja dikit karena duit. Mulai di situ tuh, Pak. Permasalahannya. Pasti kecewa. Tapi di saat memang kita murni, di situ pasti kita menyaksikan jaminan kekuasaannya Allah. Nah ini ya, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, Bib? Pawang? Bang Suryadi mau nambahin. Bang Suryadi mau nambahin? Masalah alam goib kali Bang. Pak Bang Apung, Bos Apung, Bang Mul. Ada masukan dari yang lain atau ada yang ditanyakan? Gesekan ayo. Matimin enggak pernah. Dimin. Puasa Daim. Bang Daim. Daim jangan kebanyakan. Ayo diskusi aja kita. Haji. Masih ada waktu sedikit Jangan mengomong lah. sebelum kita DN. Masalah kemurnian nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Sama-sama diskusikan tentang kemurnian ini. Bu Haji kali, Bu Haji. Bangun ngantuk amat. Tapi saya rasa memang semua pasti udah ngalamin. Awalnya murni, tercampur lagi, goyang lagi, terus begitu. Di saat kecampur kita pasti terasa kok, Pak. Campur sedikit aja kalau udah dikasih yang murni itu pasti terasa. Wah ini udah nggak lurus lagi nih. Ini ada sesuatu nih. Kerjaan lebih panang. Tapi kalau dia pengen nyobain baygon nggak apa-apa, kasih dulu baygonnya biar dia rasa. Ya untung-untung yang penting jangan sampai keracunan. Tadi pakai unik-unik. Tapi memang yang kita anggap jelek, yang kita anggap nggak baik, Belum tentu ya.
Nah itu ternyata itu adalah vitamin. Cuman kadang-kadang ya itulah pikiran kita yang mendahului. Soto ya. Iya, tapi itu pun proses dari Allah agar kita kenal dengan pikiran kita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita sadarin semua yang terjadi itu pembelajaran. Cara Allah ngasih tahu. Boleh tanya? Boleh? Kata murni. Iya. Harapannya apa? Yang menuhankan Allah itu tadi Pak, tidak tercampur dengan yang lain. Harapannya apa? Kan harus murni. Iya. Ya harapannya apa? Ya harapannya hanya menuhankan Allah tadi Pak. Kalau sudah murni itu. Lepaskan. Ini nggak ada harap, nggak boleh berharap. Selama kita kewajiban ibadah sholat 5 waktu ya. Harapannya apa? Ya itu tanya sama jenengan harapannya apa sholat 5 waktu? Kewajiban kan? Kewajiban. Nah, salah satunya kan itu doa ya. Ya. Itu kan doa. Kan? Harapannya dalam doa itu kan mesti ada kan? Ya. Satu sisi kan harus murni kan? Iya. Ya berdoanya murni karena Allah gitu. Jangan karena sesuatunya gitu loh Pak. Jangan berdoa nih. Ya Allah, berikan aku rizki, ya kan? Mudahkan aku, ya kan? Nah disitunya itu jangan dijadikan tujuan itunya gitu loh. Doanya itu. Tapi lakukan saja murni karena Allah gitu. Lillah. Nah kalau sudah lillah gitu itu otomatis Pak. Gitu loh maksudnya. Karena kalau kita masih berharap tadi itu tercampur dengan harapan tadi, pasti kecewa kan di saat doa itu tidak terkabul gitu loh. Kan terkadang orang melakukan ibadah ya harapannya surga. Iya betul. Kan kita sebenarnya nggak boleh kan berharap, kita harus murni kan? Harus murni lillah karena Allah Pak. Masalah surga dan neraka itu kan urusan Allah. Gitu loh maksudnya. Ya. Kalau itu secara otomatis Pak. Jadi jangan dijadikan sebuah tujuan. Nah tujuannya murni ini karena Allah ini, lillah ini. Kalau sudah murni itu udah pasti dapat. Contoh gini, Bapak sedekah. Kan kata Pak Ustadz kalau sedekah itu sedekah 1.000 nanti berlipat ganda tuh. Ya kan? Jadi 100.000 misalkan. Nah di saat begitu sedekah jenengan tercampur dengan harapan tadi pengen 100.000, begitu sedekah Pak 10.000 saya sedekah. Nah itu nungguin kan harapan 100.000-nya kan. Begitu nggak dapat 100.000 kecewa nggak? Kalau nggak dapat yang 100.000-nya kecewa kan? Nah itu. Tapi kalau sudah murni ya sudah nggak memikirkan itu, tapi secara otomatis yang 100.000 itu pasti kita dapat, yang tanpa diduga-duga. Dan itu nyata, bukan rekayasa. Nah ini yang disebut bertauhid murni, lurus ke Allah itu. Jadi tidak berharap kepada selain Allah. Kalau saya hidup hari ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, saya kerjaan apapun, saya cuma niat harus saya kerjakan. Sudah. Kalau masalah gaji kan harus sampai. Gaji bisa Somalia. Lo kan kerjanya mau manusia, lo kerjanya mau. Nah secara otomatis sebetulnya Pak memang kita udah niatnya benar-benar murni nih, tapi di hati ini kadang-kadang suka ada terbecik nih, ya kan? Nah bagaimana cara untuk bisa menghilangkan yang terbecik ini Pak? Yaitu dengan apa? Kemurnian menyadari Allah tadi sebenarnya. Dilatihnya dengan apa? Dengan zikir tadi. Hati ini diajak zikir. Sebut asma Allah, mau hu Allah, mau ya Allah, mau la ilaha illallah, mau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini dilatihnya dengan itu. Nah kalau hati ini sudah terlatih, timbullah kesadaran tadi Pak. Nah kalau kesadaran ini udah bukan disebut-sebut lagi, bukan disebut diulang-ulang lagi, tapi langsung menyadari dalam aktivitasnya itu. Nah itu zikir yang sesungguhnya sebenarnya. Zikir dalam aplikasi, dalam gerak.
Kayak jenengan di saat minum, kesadarannya langsung menyadari Allah. Itu akan menjadi ibadah, Pak. Minumnya jadi ibadah. Di saat makan, kesadarannya menyadari Allah. Makannya jadi ibadah, Pak. Nah itulah yang disebut maknanya hidupku, ibadahku, matiku ini hanya untuk Allah. Jadi simple, nggak jelimet. Di saat kesadaran kita murni menyadari Allah, di situ akan menjadi nilai ibadah apapun aktivitas kita dalam kehidupan. Nah itu yang disebut hidup untuk Allah. Dalam sholatnya ya begitu, sudah nggak mikirin pahala, nggak mikirin surga, neraka, ya lillah. Nah, nanti di saat mati, kalau kita sudah sadar kembali ke Allah, ya sudah, nggak bakalan bingung-bingung, Pak. Nah, yang bingung itu kan di saat mau kembali nggak tahu mau kemana. Akhirnya nggak mau pulang, tapi dipaksa. Ini waktunya pulang. Nah itu kayak apa tuh lagi? lagi. Kalau ngomong ya. Gimana Pak? Masih ada ganjelannya? Ganjalan masalah doa Ya. dengan tawasul kan harus diaplikasikan. Betul Pak. Harus dua-duanya itu harus diaplikasikan. Betul. Dan kalau nggak diaplikasikan itu kan nggak diterima. Itu kayak gitu kan. Ya betul. Jadi menurut sampai gimana? Ya tawasulnya harus lillah Pak. Di saat tawasulnya itu lillah karena Allah, bukan karena pengen diterima doa. Paham Pak maksudnya? Nah kalau udah lillah karena Allah, otomatis doanya diterima. Mau pakai tawasul, nggak tawasul, sebenarnya kan kelilahannya itu Pak. Tawasul sendiri pengertiannya apa sih? Jadi melewat dulu sama Gusti apa namanya Nabi Allah. Tawasul sendiri kan artinya sholawat. Iya salawat. Ya. Dengan tawasul maksudnya. Ya kan kalau kita bisa misalkan sebelum doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nah itu kan. Nah itu nggak jadi masalah. Karena Allah memberi ada caranya memang kita mengenal Allah itu dari mereka yang tawasul. Tapi kadang-kadang kan ada yang ini gitu kan tawasul. Nah iya, jadi gini. Maksudnya kalau kita terbenturnya di tawasulnya Pak, nah ini nanti akan menuhankan tawasulnya gitu loh. Tapi kalau tawasulnya murni lillah karena Allah, nah tidak akan menuhankan tawasul. Tapi akan kita jalankan, kita aplikasikan dengan kelilahan tadi. Nah di situ nanti keberkahannya otomatis jenengan dari tawasul itu akan Allah berikan keberkahan itu gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh tawasul. Salah kalau kita melarang orang bertawasul. Ya silahkan, lillah. Memang harus dilakukan kalau menurut keilmuannya kan memang begitu ya Pak ya. Nah, itu. Jadi tidak menyalahkan. Yang kita harus pahami itu bagaimana kemurniannya tadi kita dalam melakukan. Kadang-kadang kan ada juga yang udah kenal hakikat, udah doa nggak perlu begini nggak perlu begitu itu ya Pak ya. Langsung aja ini. Itu nggak disalahkan juga, maksudnya apa nggak disalahkan itu proses bagi dia gitu loh, bukan bagi kita. Kalau kita yang udah tahu ya jalanin aja dengan sesuai yang kita pahami tadi. Jangan menyalahkan orang yang nggak melakukan tadi. Pemahaman saya kan ilmu kan dari Rasulullah kan. Betul. Jadi jalannya kan dari Rasulullah. Iya betul. Kita lewat itu dari Rasulullah baru Allah. Betul. Nah memang begitu. Dan Rasulullah juga mengajarkan di saat kita berkomunikasi kan langsung Mbak. Langsung ke Allah. Yang diajarkan Rasulullah itu. Nah di saat kita mengikuti apa yang diajarkan kan gak salah. Memang kita mengikuti apa yang diajarkan Rasul.
Sebetulnya nggak ada permasalahan gitu. Kalau kita mulai pakai kesadaran. Yang jadi masalah itu kan di saat kita merasa berilmu, ya kan, ngelihat orang yang belum berilmu gitu loh. Lalu kita rendahkan. Nggak bakal terima tuh doanya. Begitu masih begitu. Nggak begini dulu. Nah itu Pak. Nah itu yang akan menjadi sebuah permasalahan atau penyakit di dalam diri kita tadi. Yang akhirnya nggak murni lagi gitu. Merasa lagi. Tercampur dengan ego diri. Tercampur dengan merasa karena kita paling benar, paling dekat, paling pintar, paling paham. Nah itu. Banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Gimana Pak? Hah? Oh, Betty beda tipis. Ya itu Pak, semakin lama kan semakin tipis tuh di situ. Dan yang akan yang tahu ya diri kita di saat kita mengaplikasikan gitu. Kita tahu lurus apa enggaknya itu kan kita sendiri Pak sebenarnya. Dan itu sebenarnya sering dialami. Disuruh lurus ke Allah, balik lagi ke Hodam. Disuruh lurus ke Allah, balik lagi ke kesaktian. Nah ini yang terkadang kita pun sering alami. Balik karoma. Nah itu. Di saat jenengan tetap keyakinan jenengan itu harus melalui mama yai ini yang punya karoma. Nah ini yang jadi masalah. Untuk siapa? Untuk diri kita sebenarnya. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita Pak. Datang ke Pekalongan, ke Habib Lutfi dengan tujuannya ini. Karena Habib Lutfi sudah berkaromah, bisa menyampaikan doa-doa kita. Nah ini kan akhirnya menuhankan Habib Lutfinya. Nah ini yang repot. Nah tapi kalau datang ke sana silaturahmi lillah karena Allah, ya kan? Nanti beliau doakan kita, itu beda Pak. Jadi beliau yang memiliki tahu ya Pak. Apa datang untuk karomah gitu. Bagi dong gitu. Sebetulnya karomah itu bukan keinginan, bukan hasil dari pencapaian. Kita zikir dapat karomah ini, bukan Pak. Karomah itu pemberian. Di saat kita sudah melakukan segala sesuatu karena Allah lillah. Nah itu. Kalau untuk kita tuh maunah, pertolongan yang tanpa diduga-duga itu tadi. Ya kan, mau nikah nggak punya buat mahar, berserah ke Allah, panggil Allah, ya Allah. Tahu-tahu ada yang ngasih. Jadi, walaupun seperangkat alat sholat juga, gitu istilahnya. Nah, itu kalau nggak mau disayang, itu maunah gitu. Nggak ngaku, walaupun ngutang juga digratisin lagi. Udah nggak usah dibayar ya. Coba. Tawanya nggak enak Pak Haji. Saya kemarin 9:30 saya belum megang Mas Kawin. Adanya Mas Apu. Lalu berusaha ya pasang. Enggak. Masih aku ada baru. Pakai aja. Nah seperti itu Pak. Untuk kita tuh seperti itu, hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi bukan yang wah-wah yang kayak diceritakan para wali dulu. Menurut ceritanya begini begitu. Sulit diungkapkan dengan kata-kata ya Bu Haja ya. Tapi bahagia gitu ya. Masya Allah. Apa yang sulit diungkapkan? Yang sulit diungkapkan apa? Kalau sulit diungkap. Agak gimana pengen tahu aja sih. Ya udah kalau gitu kita sama-sama berlatih untuk zikir nafas, ngambil posisi yang nyaman, yang rileks. Ya.
Yang masih ngerokok matikan dulu rokoknya, kita sama-sama berserah, nanti kita lanjutkan. Karena kita nggak tahu, masih banyak juga mungkin teman-teman yang punya amanah yang lain. Yang mau minum dulu. Ada air di situ Pak, tolong dioper-oper. Udah, cukup. Jadi kita tarik kesimpulannya, memahami murni lurus ke Allah itu dalam segala sesuatu yang kita lakukan memang harus lillah karena Allah. Nah, di saat kita mau zikir napas ini pun keinginan itu harus dilepaskan dulu. Ingin ini, ingin itu, lepaskan dulu. Jangan sampai kita tercampur DN-nya ini karena ingin sesuatu. Tapi harus murni DN-nya ini karena Allah. Nah, makanya mari kita sama-sama untuk melepaskan semua keinginan-keinginan itu, kita kembalikan kepada Allah. Teman-teman, sahabat-sahabat, bapak-bapak, cukup mengikuti apa yang saya ucapkan, ikuti di dalam hati. Kita sama-sama mulai berserah kepada Allah. Ambil posisi yang nyaman, yang rileks. Mau duduk timpu boleh, silahkan. Mau duduk sila boleh. Mau senderan juga boleh. Apapun yang dirasakan, apapun yang didengar, apapun yang dipikirkan, tetap jiwanya berserah total kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan keluargaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan jabatan-jabatanku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Sampai benar-benar jiwa kita menyadari semua milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasrah sepasrah-pasrahnya di hadapan Allah. Sehingga hati kita ini terbebas dari keikatan-ikatan rasa memiliki di dalam hati kita. Serahkan semua ke Allah. Rasa keinginan kita dalam hati kita serahkan semua ke Allah. Sampai benar-benar hati kita ini kosong. Dan kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya, penuh dengan rasa butuh, penuh dengan rasa rindu, penuh dengan kelembutan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bimbing jiwa raga kami ya Allah, kembali kepadamu ya Allah. Menyadari Engkau dalam kehidupan nyata ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami ya Allah. Ya Allah,
Lembutkanlah hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala penyakit ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sampai benar-benar jiwa kita menyadari di hadapan Allah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa tanpa Allah. Ya Allah, ya Allah. Kita sama-sama minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Pasrah total di hadapan Allah, matikan jasad kita sedikit pun jangan sampai ada bergerak. Matikan tubuh kita, rileks, dan mulai sadari napas yang keluar masuk melalui hidung tanpa kita atur. Biarkan napas itu keluar masuk dengan alami, dengan sendirinya. Lalu kita sadari ternyata kita ini dinapaskan. Ada napas masuk dan ada napas keluar. Cukup kita sadari tubuh kita, sadari pikiran kita, sadari perasaan kita. Di saat tubuh kita atau jasad kita merasakan kesemutan, merasakan gatal, merasakan apapun itu, sadari yang memberikan rasa itu Allah. Setelah jiwa kita menyadari, tubuh menyadari, pikiran menyadari, perasaan, kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Setelah jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini, kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan.
Dan kita luaskan lagi menyadari langit, bintang, alam semesta yang tiada batas. Setelah jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Setelah jiwa kita duduk dalam kesadaran menyadari Allah di sebalik alam semesta, mulailah hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hati kita yang berzikir kepada Allah, kesadarannya menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Jiwanya menyadari Allah yang laisa kamislihi, hatinya berzikir kepada Allah, mengikuti napas keluar masuk. Allah. Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati kita zikir hu, kesadarannya semakin mendekat ke Allah. Di saat hati kita zikir Allah, kesadarannya semakin berserah di hadapan Allah. Hatinya zikir hu, kesadarannya mendekat ke Allah. Hatinya zikir Allah, kesadarannya berserah di hadapan. Di saat berserah itulah kita serahkan semua kembali ke Allah, sampai tidak ada apa-apa lagi. Hu, mendekat, Allah berserah. Hu, mendekat, Allah berserah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati ini zikir hu, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hati ini berzikir hu, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Hati ini zikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar jiwanya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Setelah jiwanya benar-benar menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, kita luaskan lagi kesadaran jiwanya masuk ke dalam celupan Allah, Sibghatullah. Jiwanya masuk ke dalam celupan Allah, hatinya tetap berzikir kepada Allah. Allah. Jiwanya masuk ke dalam celupan Allah. Sehingga benar-benar jiwanya memahami kondisi Sibghatullah ini.
Sehingga jiwa Sibghatullah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, dalam menjalankan 3T ATP. Jiwa yang menyadari kondisi Sibghatullah ini bisa kita gunakan untuk menerima ketentuan Allah, mensyukuri ketentuan Allah, meyakini ketentuan Allah. Dengan kesadaran Sibghatullah inilah tidak akan ada lagi keluh kesah, beban di saat menerima. Tidak ada lagi berat untuk bersyukur. Tidak ada lagi keraguan untuk meyakini. Pertahankan kesadarannya dalam Sibghatullah, hatinya tetap berzikir kepada Allah. Baik, bagi teman-teman dimanapun berada yang ingin melanjutkan, silahkan lanjutkan zikir napasnya. Bagi yang mau mengakhiri, silakan akhiri dengan kesadaran masih dalam Sibghatullah dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri siaran langsungnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.